Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan nonton bareng. Kita akan melihat-lihat sebuah visualisasi, beberapa visualisasi yang ada di visualgo.net. Jadi ini alamat webnya visualgo.net. Kemudian di web ini kita bisa melihat beberapa visualisasi algoritma dan struktur data. Yang pertama ada sorting, kemudian ada bitmax, linked list, binary heap, kemudian ada hash table juga, binary search tree, kemudian graph structure, kemudian graph traversal dan lainnya. Ada minimum spanning tree juga, ada sorted path, cycle finding, ada graph matching dan sebagainya. Jadi ada banyak visualisasi algoritma di sini. Untuk yang mau melihat visualisasi bagaimana algoritma dan struktur data, bisa melihat visualisasinya di sini ya. Ada tentang linked list juga. Kemudian kali ini kita akan mau coba telusuri lebih dalam tentang sorting. Kita buka tabnya ini, klik saja ya, menunya, tombolnya. Oke. Di sini ada petunjuknya. Kemudian sorting adalah sebuah masalah yang sangat klasik katanya. Boleh dibaca di sini. Saya skip saja. Oke, di sini kalau kita lihat menu di atas ini ada algoritma sortingnya, ada bubble sort, selection sort, ini yang ini, insertion sort, kemudian merge source, quick source, kemudian ini ada random quick sort, kemudian counting sort dan radix sort. Di sini juga kita bisa menggenerate data ya. Kita bisa menggenerate data yang akan disorting seperti ini. Kita bisa random atau data yang sudah terurut sebelumnya, atau kita juga bisa memasukkan data seperti ini. Kita buat sendiri datanya atau random saja. Oke, kita bisa random. Kemudian kalau kita mau sorting, kita tinggal ini ya, sisa ini saja. Cukup dengan mengklik tombol sortnya, maka dia akan memperlihatkan visualisasi sortingnya. Sebelum saya sorting tadi, di sini kita bisa memilih algoritma sorting yang akan kita gunakan. Kemudian di sebelah kanannya ada petunjuknya, langkah-langkahnya. Ada semacam pseudocode di sini, pseudocode, dan memperlihatkan proses yang sedang terjadi di pseudocode tersebut. Baik, kita langsung saja kita pilih salah satu algoritmanya. Kita pilih bubble sort. Bubble sort. Jadi dia pengurutannya seperti, filosofinya seperti balon ya, bubble sort. Coba kita sorting saja. Kita sudah generate data secara random, buat random datanya, kita random lagi supaya lebih acak. Kemudian kita sorting. Oke, ini terlihat prosesnya di sini ya, pseudocode-nya yang diproses yang mana, baris yang mana. Kemudian ini visualisasi dari proses swappingnya, pertukarannya ya. Jadi proses pertukarannya terlihat di sini sampai datanya terurut. Kemudian di bagian bawah ini ada kecepatannya. Kita bisa percepat sebenarnya prosesnya, bisa perlambat juga. Ini dia menjadi lambat. Kalau dia mau dikasih cepat seperti ini, dipercepat 1,25 kali. Oke, jadi dia melihat dua angka terdekat ya, dua data terdekat, kemudian dia saling dipertukarkan. Begitu seterusnya sampai yang terurut ini berada di sebelah kanan. Jadi dia membandingkan antara dua data yang dekat, yang terdekat, kemudian dipertukarkan. Kalau seperti ini dia sudah terurut, jadi dia sudah terurut semuanya. Kalau algoritmanya kita bisa lihat dari sini ya, pseudocode-nya. Dia pakai do di sini, loopingnya do, kemudian swap sama dengan false, mula-mula sama dengan false. Kemudian kita akan melakukan looping for dari i sama dengan 1 sampai indeks dari elemen terakhir dikurang 1. Jadi dia bukan mulai dari 0, jadi dari 1. Jadi di sebelah elemen kedua ini, dari i sama dengan 1 sampai index of last unsorted element kurang 1. Kemudian jika elemen yang di sebelah kiri lebih besar daripada elemen di sebelah kanan, maka kita melakukan swap. Jadi dia pakai do while di sini. Baik, kita coba lagi untuk algoritma sorting yang selanjutnya. Di sebelah kanan ada selection sort. Ini data yang akan kita sorting, kita generate saja secara random lagi. Kemudian algoritmanya ada di sebelah kanan.
pseudocode-nya juga. Kemudian kita coba sorting. Oke, dia akan melakukan sorting menggunakan selection sort. Jadi selection sort itu dia ada semacam titik acuan yang di sebelah kiri. Kemudian kita mencari di titik di sebelah kanannya yang lebih kecil daripada titik ini, titik min. Pokoknya kita cari yang paling kecil di sebelah kanan. Setelah itu yang paling kecil diletakkan di sini, ditukarkan dengan data yang di sebelah kiri. Jadi dia menyeleksi data yang paling kecil di sebelah kanan, kemudian ditukarkan dengan yang data yang merah ini ya. Oke, kalau tidak ada, tidak ditukarkan. Ya, seperti ini. Jadi dia kalau ada yang lebih kecil daripada data yang ini, dia tukarkan. Kita bisa melihat pseudocode-nya di sini, dan prosesnya terlihat di sini juga ya. Sekarang sedang proses apa? Kalau mau diperlambat bisa diperlambat, kalau mau dilihat lebih detail perlahan-lahan kita bisa melakukan seperti itu. Oke, baik. Berikutnya ada algoritma insertion sort. Insertion sort ini seperti algoritma penukaran kartu biasanya dalam permainan. Biasanya kalau pemain-pemain kartu poker mungkin atau domino, biasanya mereka menyusun kartunya itu dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Coba kita lihat. Ya, seperti ini. Jadi angka yang kecil diletakkan ke bawah dulu, kemudian susun-susun ke kanan, kemudian angka yang kecil disisipkan ke sebelah kirinya. Di sebelah kanan ini ada pseudocode-nya ya. Kemudian prosesnya di bagian sebelah, yang bagian warna kuning ini. Kita percepat prosesnya. Jadi pada akhirnya nanti datanya akan tersusun. Kalau kita lihat dia secara ascending ya, dari yang kecil ke yang besar. Oke, berikutnya kita akan mencoba untuk algoritma merge source. Di sini ada algoritma merge source dan quick sort yang konsep kerjanya itu dia mirip. Dia menggunakan metode divide and conquer, memecah data kemudian menyatukan kembali ya. Coba kita lihat, ini menggunakan merge source. Ini termasuk algoritma yang cepat karena dia bekerja secara paralel. Kita create datanya dulu, random. Kemudian kita lihat di sini perlihatkan pseudocode-nya, kita sort. Kalau dilihat dari visualisasinya mungkin tidak jauh beda, tapi sebenarnya ini sangat cepat ya kalau kita gunakan merge source dibanding kita gunakan yang linear seperti ini. Kalau linear itu dia pencarinya dari kiri ke kanan, pokoknya dia kiri ke kanan sampai habis. Sedangkan merge source ini dia mencari, biasanya dia bagi dua, kemudian dia gabungkan lagi, setelah itu tersusun seperti ini. Jadi secara teori dia lebih cepat karena dia mengerjakannya secara paralel. Coba kita buka lagi yang quick sort. Dia juga mengerjakannya secara paralel, konsepnya sama, divide and conquer. Ini pseudocode-nya, kita coba generate datanya, random saja. Kemudian kita sorting. Jadi masing-masing algoritma juga punya kekurangan dan kelebihan ya. Kelebihan dari tiga algoritma pertama ini, bubble sort, insertion sort, dan selection sort, dia adalah relatif lebih mudah untuk di-coding. Ini agak mudah untuk dibuat, disusun kodenya, dan mungkin agak lebih mudah untuk dihafal ya, dibandingkan dengan algoritma merge sort dan quick sort. Tetapi kalau secara kecepatan komputasinya, algoritma merge sort dan quick sort ini relatif lebih cepat daripada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Oke, dia sudah terurut. Kita coba lagi algoritma yang berikutnya, radix sort. Kita coba random datanya.
Kemudian kita sorting dengan kecepatan 1,25 kali. Oh maaf, ini bukan Radix sort ya, random quick sort. Ini adalah random quick sort. Kemudian berikutnya ada counting sort. Ini algoritma yang cukup cepat juga. Tapi awalnya algoritma ini dibangun untuk melakukan sorting untuk bilangan-bilangan integer positif. Jadi dia agak rumit ketika harus digunakan untuk bilangan integer negatif ya, karena dia melakukan pengurutannya menggunakan sebuah metode namanya bucket. Dia siapkan sebanyak 10 bucket untuk menyimpan individu-individu berdasarkan digitnya. Oke, coba kita sort saja. Jadi dia menggunakan bucket seperti ini, dia diletakkan angka berdasarkan nilainya, dikelompok-kelompokkan, kemudian semacam ada penghitungan frekuensi. Dia lanjutkan terus selesai. Dia sangat cepat. Cuman kekurangannya kalau kita menggunakan dia untuk bilangan-bilangan negatif, kita harus susun ulang programnya, kita buat ulang bucketnya. Jadi tetap bisa dimodifikasi. Dan dia cepat ini. Kalau kita run ini tadi dengan kecepatan 1 saja, ini dia cepat. Jadi dia data yang acak ini dia masukkan ke dalam bucket dulu semuanya. Untuk bilangan 2 dimasukkan ke angka 2, 7 dimasukkan ke angka 7, 4 dimasukkan ke bucket 4. Semacam kotak-kotak sederhana. Kemudian dia keluarkan lagi secara berurut sampai habis diisi bucketnya. Oke, seperti itu. Kemudian ada Radix sort. Ya, Radix sort mirip dengan counting sort tadi ya. Dia gunakan bucket juga, dan dia gunakan dari digitnya. Dia menggunakan ini dari digitnya, dan ini sangat cepat juga, tapi akan lebih cocok jika digunakan untuk bilangan-bilangan yang bilangan bulat positif. Jadi kita mengurutkan berdasarkan digit belakangnya nih. Coba kita lihat pseudocode-nya, kemudian kita run saja, cukup dengan data ini saja kita sorting. Ya, dia buat bucketnya di sini. Ini lebih kelihatan bucketnya. Bilangan yang berakhiran digit 0 dulu dia selesaikan. Dia baca digit terakhir dulu ya. Kemudian dia sorting. Semua yang digit 0 diletakkan di depan, digit 1, digit 2, yang bilangan akhirnya 2 ya. Bilangan akhirnya 2. Kemudian nanti dia lihat digit kedua. Dia sorting lagi berdasarkan digit kedua. Dia masukkan ke dalam bucket. Kemudian dia keluarkan satu persatu lagi, 1, 7, 10, seperti ini berdasarkan digit keduanya ya. Jadi dia punya acuan digit kedua sekarang. Kemudian berikutnya nanti digit ketiga lagi. Digit ketiganya 1 diletakkan di sini, yang digit ketiganya 2 diletakkan di sini, yang digit ketiganya 4 diletakkan di sini. Dia susun lagi. Oke, kita percepat saja. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa algoritma visualisasi algoritma sorting atau pengurutan data yang ada di visualgo.net. Sebenarnya masih ada algoritma pengurutan data yang lain ya. Ada beberapa modifikasi juga yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti biasanya. Ada algoritma cell sort juga yang mungkin sepertinya tidak ada di sini. Ada banyak algoritma sorting yang sedang dikembangkan juga. Mungkin saat ini masih ada yang mengembangkan algoritma sorting. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus belajar ini algoritma sorting, padahal di bahasa-bahasa pemrograman seperti C++, Java dan sebagainya sebagian besar sudah punya itu ya, sudah punya method sorting.
Kita sisa memasukkan saja datanya atau array listnya atau arraynya atau vektornya, kemudian nanti kita bisa langsung mendapatkan hasil sortingnya tanpa harus bersusah payah menyusun kodenya seperti ini. Kenapa kita harus mengetahuinya adalah karena kita sedang belajar algoritma dan pemrograman ya. Kita ingin tahu filosofi dari sortingnya itu seperti apa. Kita ingin tahu bagaimana sorting ini dilakukan melalui dari sisi kode ya, karena sebagai seorang programmer kan kita harus tahu bagaimana menyusun kode-kode ini untuk membuat sebuah algoritma sorting, supaya kelak nanti ketika kita membutuhkan kita bisa merancang sendiri algoritma sorting kita, bisa memodifikasi algoritma sorting kita ya. Pada umumnya sorting-sorting yang tersedia itu dia statis juga. Biasanya dia cuma bisa untuk array satu dimensi atau mungkin hanya bisa untuk vektor saja. Bagaimana kalau kita nanti butuh algoritma yang untuk menyorting yang datanya tidak umum, misalnya untuk menyorting individu berdasarkan nilai fitnessnya pada algoritma genetika. Tentunya kita akan butuh modifikasi. Kalau kita tidak paham tentang bagaimana melakukan sorting ini, tidak paham algoritmanya, kita akan kesulitan untuk merancang program tersebut. Jadi gunanya ini adalah untuk supaya kita bisa mereplikasi algoritma sorting ini untuk problem-problem yang lain. Karena kalau kita hanya butuh menyorting data saja atau hanya mengurutkan data saja, sebenarnya di bahasa program Java dan C++ itu sudah ada ya. Kita gunakan saja .sort, itu sudah terpanggil metodenya untuk melakukan sorting. Di aplikasi-aplikasi yang sudah jadi seperti Excel juga sudah ada kalau kita mau sorting data. Tapi karena di sini kita ingin belajar filosofi dari sortingnya, maka kita harus menyusun kodenya dari awal. Kita susun kode sorting kita sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja dulu overview kita nonton bareng tentang visualisasi algoritma di visualgo.net. Untuk kawan-kawan yang punya saran dan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat dan menginspirasi. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.